sedikit ya teman-teman. Kalaupun sakit itu ujian. Aku nggak tahu ibadah apa yang dimaksud. Kalau teman-teman biasa pengen, siap Mbak Nani, kalau pengen teman-teman apa ya namanya, sholat tahajud, tetap fisiknya harus dilatih ya teman-teman ya. Kalau teman-teman tahajud, tetap fisiknya harus dilatih ya teman-teman ya. Kalau pengen sholat tahajud, misalnya lagi oke-okenya ibadah, tetap fisik itu harus dilatih. Karena bangun malam itu kondisi fisik tidurnya harus lebih awal, atau tahajudnya dimepetin aja menjelang subuh untuk pemula ya. Jadi jangan langsung bangun jam 2, bukan nggak boleh ya teman-teman. Aku khawatir nanti teman-teman malah jadi nggak sehat, paginya oyong, ujung-ujungnya nggak mau lagi tahajud. Kan batas tahajud itu adzan subuh. Jadi teman-teman boleh aja tahajudnya deket-deket adzan subuh, itu nggak masalah ya teman-teman ya. Apa yang harus disiapkan ketika mau umroh? Satu yang paling penting kalau umroh, siapkan ilmu. Yang kedua, siapkan fisik. Yang ketiga, coba jalan pagi. Karena umroh itu, satu kali umroh nih teman-teman, kita berjalan 7 kilo guys. Jadi 7 kali tawaf dan 7 kali sa'i itu tidak termasuk kita untuk ihram. Itu 7 kilometer lebih kurang teman-teman. Apalagi kalau teman-teman tawafnya itu dari luar banget Ka'bah. Wah, itu bisa 10 kilo. Jadi buat teman-teman yang sedang ingin berangkat umroh, teman-teman usahakan jalan pagi setiap hari walaupun cuma sebentar. Siapkan fisiknya. Kalau maaf ya, kalau BB-nya agak ini, teman-teman turunin. Kemudian banyak minum air putih, siapkan ilmunya. Boleh lihat channel aku tentang manasik umroh, itu lengkap banget, detail banget ya. Kumpulkan ilmunya sebelum berangkat, semoga mabrur. Doakan kami di sini, semoga kami semua Allah berangkatkan insyaallah ya. Oke Mbak Samsinar, Mbak Idra, Mbak Rashid, Assalamualaikum warahmatullah. Halo Mbak Ismi, tiap hari abis baca Yasin boleh buat orang tua yang sudah meninggal nggak? Boleh, nggak ada masalah. Ya Allah, ya. Saya baca Yasin, dengan baca Yasin ini lapanglah kuburan orang tuaku, berhentilah malaikat menyiksanya, ringanlah siksa kuburnya. Ya, gitu ya. Ya, yang penting sehat fisik, benar teman-teman. Kalaupun kita bersemangat, fisik kita nggak sehat nih guys. Ya maaf ya. Fisik kita nggak sehat, kita berangkat di sana kita bersemangat, nanti pulangnya sakit. Nah itu yang terjadi banyak. Maka aku kalau bimbing umroh selalu aku bilang, fisik jalan pagi aku udah woro-woro ya. Ayo jalan pagi nggak bisa. Karena teman-teman kalau seandainya teman-teman tidak jaga fisik itu berat ya teman-teman ya. Oke, hukum menghalu nikah sama hukum ngehalu dalam otak aja ya, terus jangan diterusin ya. Ngehalu hafal arti bacaan sholat. Nah itu baru mantap guys. Kalau mau berangkat umroh tapi pas jadwal haid, boleh minum, nggak apa-apa Mbak, boleh minum penunda haid. Kalau untuk umroh nggak ada masalah, silahkan dikonsultasikan ke dokter ya. Nah, tapi kalau aku biasanya minum PRIMOLUT namanya. Tapi teman-teman tergantung kondisi masing-masing, silahkan tanya ke dokter ya. Oke ya, gitu ya teman-teman ya. Cuman nanti haid seandainya keluar juga, tawaf nggak boleh haid ya teman-teman ya. Kalau tahallul boleh, sa'i boleh. Amin Mbak Ibnu Urbin. Iya Masya Allah ya. Orang yang nggak sholat tapi dia ahli sedekah dan dermawan, diterima nggak amal sedekahnya? Sedekahnya diterima, tapi nggak sholatnya berdosa. Nanti akan ketemu dengan yaumul mizan, hari perhitungan. Sedekah pahala, enggak sholat dosa. Sedekah pahala, enggak sholat dosa. Sedekah pahala, enggak sholat dosa. Tapi dosa meninggalkan sholat jauh lebih gede dibanding pahala sedekah. So, yuk sholat cuma 5 kali sehari semalam, cuma 5 menit, apalagi kalau cuma kul-kul doang. Waduh, itu cepet aja kok guys. Ya, coba ya, paksakan, lama-lama kebiasa, lama-lama menikmati. Yang baru mampir boleh share-share tautannya, klik foto yang ada di atas ya, tap-tap layarnya. Doa untuk anak agar sadar dari ngaji bercampur syirik. Waduh, berat ya. Enggak bisa sekedar doa, larang dengan tegas, berikan punishment, berikan hukuman kalau dia masih terjebak syirik ya. Kemudian sambil doa, Rabbi habli minas salihin ya. Ya Allah, berikan aku anak yang soleh ya. Ustazah, salam kenal, sama-sama Mbak Nela. Kenapa saya lebih nyaman sholat di rumah daripada berjamaah? Is okay, nggak ada masalah. Cuman sholat di rumah harus fokus karena nggak ada imam. Kalau kita sholat berjamaah di masjid, salah kita ada imam yang menggantikannya.
Ada imam yang menggantikan kesalahan itu. Tapi kalau kita sholatnya di rumah ya kita sendiri aja, iya kan? Nah ini doa ya guys supaya anaknya soleh insyaallah ya. Ini dihafal, tempelkan di jidat ya. Masya Allah ya. Zah, adakah doa khusus untuk sholat taubat? Banyak istighfar ya. Halo Mbak Soleha, Mbak Andri, Pak Andri Hendriana. Mbak Ane, iya fisik harus kuat. Bodyguard ulama, Masya Allah. Ini bodyguard ulama. Mantap ya. Bodyguard orang-orang yang berilmu. Oh, ini berada di garda terdepan nih kalau ulama kenapa-napa. Sholat fardu wajib berjamaah bagi perempuan tidak wajib ya. Berjamaah bagi perempuan tidak wajib. Ya teman-teman ya. Ada dalil yang mengatakan lebih baik wanita sholat dalam rumahnya. Tapi ada dalil lain yang mengatakan idza sta'dzana nisa'ukum fil lail ilal masjid fa'dzu lahunna. Ketika istri kalian meminta izin untuk pergi ke masjid, izinkanlah dia. So, boleh teman-teman sholat di rumah, boleh di masjid, nggak ada masalah, tergantung kepada teman-teman tim yang mana. Oke, iya Mbak Firda, Mbak Neneng, Rabbana hablana min azwajina. Wah ini doa nih guys ya, ini doa supaya keluarga jadi keluarga yang soleh soleha ya. Resep kalau dengar ustazah live ngikut aja ya. Maksudnya apa Mbak Cika? Gimana? Lagi inget almarhum, ada ustazah lewat malah tambah kenceng nangisku. Kok aku bikin nangis ya teman-teman ya. Tinggal lakukan aja seperti yang Mbak Elis lihat di videonya aku. Kirimkan Quran sampai hatam, kirimkan Yasin, kirimkan Al-Fatihah, perbanyak melakukan wasilah, ziarah ke makamnya, doakan dia. Ya, oke gitu ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, iya. Apa? Oh nggak apa-apa, baca Yasin, keranjang kuning nanti ya, teman-teman kita tanya jawab dulu ya, sebentar ya. Membaca Yasin untuk orang tua yang telah meninggal dunia. Untuk apa tadi? Untuk apa tadi ya baca Yasinnya? Untuk supaya anak lebih baik nggak ada masalah ya. Baca Yasin supaya anak lebih baik tidak ada masalah ya teman-teman ya. Oke, nggak ada masalah ya. Jadi dia gini guys, ketika kita melakukan kebaikan, maka atas kebaikan itu dibolehkan kita mendoakan diri kita. Misalnya saya sedekah, ya Allah saya sedekah. Dengan sedekah ini lancarlah pikiran saya mendengarkan ceramah Pak Ustadz Ustazah. Kadang-kadang masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, lancarkan. Ya Allah saya sedekah, dengan sedekah ini ya Allah kuatkan keimananku. Ya Allah saya sedekah, ya Allah dengan sedekah ini baiklahkan suamiku. Ya Allah saya baca Yasin, dengan baca Yasin ini lapanglah kuburan makku. Itu is okay, nggak ada masalah. Ketika di Raudhah, sholat apa aja yang dilakukan dan berdoanya di setiap sujud apa sesudah sholat. Saya sudah Mbak Leo nanti pergi ke channel channel tuh kayak mana ya? Channel tuh YT, klik manasik umroh Nela Luki. Ya, itu penting banget. Kalau teman-teman masuk ke dalam Raudhah, ucapkan dulu Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasul Abu Bakar, Assalamualaikum ya Umar, ya kan? Lalu kemudian sholat cukup 4 rakaat saja. Sholat taubat boleh, sholat hajat boleh. Taubat sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Kayak sholat subuh. Hajat sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Kayak sholat subuh. Saran saya jangan berdoa sambil sujud. Nanti berdesak-desakan. Kecuali bisa. Nanti setelah salam kanan, salam kiri, teman-teman langsung naik. Ini yang di Raudhah ya. Ini triknya ya. Teman-teman langsung naik berdoalah sambil berdiri. Biar tidak berdesak-desakan. Doa itu ngadap ke depan, jangan ngadap ke kuburan atau ke makam Rasulullah. Ngadapnya ke depan. Jangan ngadap doanya ke kuburan. Salah, nanti syirik. Jadi doanya ngadap ke depan. Kenapa saya sampaikan agar teman-teman itu sholatnya nggak terlalu banyak, karena di Raudhah itu cuma 12 menit saja. Ya, teman-teman sholat 4 rakaat maksimal banyak doa. Karena di Raudhah itu tempat mustajab doa. Sayang kalau teman-teman nggak berdoa. Itu sampai saya bilang ke jamaah umroh,
Ayo catat doa dari rumah. Wah, ada yang baru buka usaha dia bawa brosur, ya kan guys? Dia bawa, ya Allah lancarkan usahaku kayak gitu ya. Itu nggak ada masalah. Jadi sholatnya ya 4 rakaat, sebenarnya 2 aja nggak masalah. Banyak doa. Pas doa jangan nanti nangis, orang nangis pula kita tak tahu apa yang kita tangiskan karena kita nggak hafal doa mau doa apa. Jadi yang mau umroh please catat dari rumah pengennya apa. Jangan doanya ngambang, ya Allah, Engkau tahu isi hatiku, kabulkan ya Allah, sekian terima kasih. Jangan, ya kan? Catat doanya ya. Aku sangat menyarankan agar teman-teman lihat video aku tentang manasik umroh di channel YT-nya aku atau di TikTok aku aja, pilih aja playlist manasik umroh itu semua lengkap ya. Oke. Oke, bolehkah perempuan sholat sunat isyraq? Nggak ada masalah ya. Oke, sehat ya teman-teman ya. Oke, Ustazah kalau pakai siwak itu yang dilewati di gigi atau gusi Ustazah? Di gigi teman-teman, gusi sakit guys. Zah benarkah astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah innahu kana ghafur. Enggak, bukan untuk orang meninggal, Mbak. Kalau astagfirullah itu kita ya. Astagfirullah, aku bermohon ampun kepada Allah. Innahu, sesungguhnya dia Allah, kana ghafurur rahima, adalah maha pengampun dan maha penyayang. Bukan untuk orang tua meninggal itu, untuk kita, Mbak. Oke, Ustazah mau minta pendapat. Jika suami mengucapkan talak 3 sekaligus, masih ada ulama yang mengatakan talak 1. Jadi dia tidak termasuk talak 3 jika diucapkan sekaligus ya. Oke, sehat ya teman-teman semua, tetap positive vibration, happy, bahagia selalu, berkah barokah berlimpah insyaallah. Sholat hajat bisa dilakukan berkali-kali dalam satu hari is okay. Yang penting doanya disiapkan. Sebelum sholat sunat hajat, doa sama Allah. Doa sijinul mukmin, doa senjata bagi kaum mukmin. Jangan malas berdoa. Kalau malas berdoa berarti malas memperjuangkan masa depan dan takdir kita. Ustazah mengingatkan suami sholat subuh. Kalau dibangunkan dia sholat, kalau nggak dibangunkan alasan capek kerja. Bangunkan aja terus. Udah nggak usah dipikirin. Dibangunkan dia sholat, nggak dibangunkan dia nggak sholat. Bangunkan aja terus. It's so simple ya guys. Ya nggak usah banyak pikir, lakukan ya. Oke, Ustazah boleh ngaji pakai bahasa Indonesia karena belum lancar bahasa Al-Quran. Ada Quran Latin namanya pakai bahasa Indonesia. Jadi teman-teman harusnya baca Arabnya dulu, kalau terkendala baru baca Latinnya. Kita ada Quran Perjus juga, Quran Latin itu udah 1 tahun aku spill. Yang beli udah banyak banget, semoga membantu teman-teman semua ya. Sampai sekarang aku diemin pun Qurannya masih FYP di kanal kita. Dia ada Arabnya, ada Latinnya. Baca Arabnya dulu, kalau terkendala baru baca Latin. Baca Arabnya dulu, kalau terkendala baru baca Latinnya. Jadi jangan Latinnya doang, nanti malah nggak bisa-bisa. Jadi selamat belajar Mbak. Saran aku Mbak tetap baca Arabnya. Kalau Mbak ragu baru Mbak lihat Latinnya. Oke, gitu ya. Semoga bermanfaat. Belajar wajib sampai bisa untuk baca Quran. Nanti kalau udah bisa, membacanya jadi sunnah. Ya. Oke, baru 1 jam Mbak Isti, harus 1 jam 30 menit Mbak Isti antara subuh dengan syuruk. Bolehkah sholat duha jam 8 terus sholat duha lagi jam 10? Bagus pertanyaannya. Bahwa boleh teman-teman, dia boleh dijeda maksimal 12 rakaat. Sama dengan taraweh. Taraweh itu dari habis isya sampai azan subuh. Taraweh itu 8 rakaat, setelah itu baca lagi Quran 3 juz, baru kemudian taraweh lagi. Maaf, taraweh misalnya 4 rakaat, setelah itu baca Quran 3 juz, setelah itu lanjut taraweh lagi, is okay, gak ada masalah, selagi masih ada waktunya. Oke, Ustazah, sama-sama Mbak Hasanah. Yang baru mampir, thank you ya teman-teman yang udah nge-give, semoga jadi amal jariah. Aku tak bisa saya thank you satu persatu. Yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Oke, Masya Allah ya. Ustazah gimana puasa sunnah lupa baca niat? Gak apa-apa. Kalau puasa sunnah boleh pasang niat di tengah hari selagi belum makan dan minum. Oke, misalnya halo Pak Sumar, ya. Misalnya ya teman-teman, misalnya nih terbangun nih nengok mukaku, ini hari Kamis ya, puasa Senin Kamis, aku belum sarapan, aku puasa aja lah, boleh. Puasa sunnah boleh seperti itu. Halo Mbak Sawyer, gimana caranya ngirimin pahala baca Quran buat almarhum yang telah meninggal dunia? Baca Quran, sebelum baca Quran berdoa, Allahumma khususon ila arwahi ummi, dah.
baca Quran atau pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, saya eh, ya Allah, saya baca Quran. Dengan baca Quran ini lapanglah kuburan orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya, ringanlah sisa kuburnya, dan apapun yang teman-teman ingin doakan bisa ya. Kemudian teman-teman lanjut dengan baca Al-Quran. Oke. Maaf Ustazah, bukan memuji karena kenyataannya begitu Ustazah. Cati Allah untuk baca pula. Allahumma ja'alni khairum mimma yazunnun. Jadi kalau dipuji doanya apa? Ada yang ingat? Thank you yang sudah memuji aku. Is okay, gak ada masalah. Aku tidak bisa menolak pujian karena dalam pujian ada doa. Jadi kalau dipuji doanya apa? Allahumma ja'alni khairum mimma yazunnun. Ya Allah, jadikan aku lebih baik daripada apa yang teman-temanku ini sangkakan. Thank you ya guys. Oke, Ustazah, doa untuk istiqomah menjadi lebih baik. Nggak bisa cuman dengan doa, harus dipaksa. Ini guys, doa kalau dipuji guys. Ya, coba tuh guys. Nanti kalau dipuji kayak gitu ya. Allahumma ja'alni khairum mimma yadhunnun. Ya Allah, jadikan aku lebih baik daripada apa yang dia katakan. Ustazah ini cantik ya. Allahumma ja'alni khairum mimma yadhunnun. Ya Allah, jadikan aku lebih baik daripada apa yang dia katakan. Oke, ya. Apa tadi aku ngomongnya ya? Aku mau jawab apa tadi? Oke, untuk doa agar istiqomah, sebenarnya ada doanya, tapi istiqomah nggak bisa sekedar doa, guys. Apa doanya yang sering aku bilang? Ya muqallibal qulub, sabbis qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Ya, hai pembolak-balik hati. Hati itu terbolak-balik, guys. Ya, dia kayak iman ya. Al iman yazid wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Kadang naik, kadang turun, kadang jungkil balik. Nah, ya kan? Nah, maka kita sabbis qalbi, ya muqallibal qulub, sabbis qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Ada yang hafal nggak? Coba tulis. Ya, wahai maha pembolak-balik hati, sabbis qalbi, letakkan, kuatkan hatiku, ala dinik, atas agamamu, wa ala ta'atik, atas ketaatan kepadamu. Nah, itu cara supaya kita istiqomah, diberikan ketetapan hati. Tapi istiqomah nggak bisa sekedar doa, guys, iya kan? Ini dia. Ya muqallibal qulub sabbis qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Ya kan. Nah, wa ala ta'atik. Jadi, teman-teman, tapi kan kalau kita istiqomah itu enggak bisa sekedar apa ya? Sekedar apa ya, guys? Sekedar doa ya, dia harus dipaksa. Iman tuh kadang naik, kadang turun. Kalau dia naik, kerjakan. Kalau dia turun, paksakan. Saja itu penghargaan dari mana? Banyak. Itu dari parfum non-alkohol, kita top afiliator. Madu, kita top afiliator. Quran buat belajar, kita top afiliator berturut-turut. Dan alhamdulillah, ada penghargaan baru dari Bumi Tauhid untuk kita di periode ini, teman-teman ya. Doain semoga Quran kita semuanya menjadi membumi di Indonesia sehingga orang mau belajar dengan Quran, belajar kita ya. Ustazah, amal jariah buat orang tua Kristen gak bisa ya. Kalau untuk orang tua Kristen kita cukup berbakti saja. Doa kita yang sampai cuman satu ya, yaitu doa kita yang sampai cuman satu, yaitu agar dia diberikan petunjuk untuk masuk ke dalam agama Islam ya. Oke, nggak hafal doa setelah duha nggak ada masalah. Bahasa Indonesia aja ya, teman-teman. Aku kayaknya mau flu nih guys. Bahasa Indonesia aja ya. Ustazah, jika pernah datang ke dukun, apakah tidak diampuni dosanya? Insyaallah, semoga Allah maafkan. Coba teman-teman lakukan sholat sunat taubat ya. Oke, sholat sunat taubat ya, teman-teman ya. Supaya terhindar dari syirik kecil ya. Oke, Mbak Virgo, Mbak Tini, saya dari Jakarta, sholat duha jam 6:30. Waduh, aku kurang ngerti teman-teman ya. Dibantu apakah di Jakarta 6:30 udah bisa duha? Karena sholat duha daerah masing-masing beda-beda guys, iya kan? Nah, jadi siap Mbak Umi Siti. Nggak ngerti. Sholat duha udah bisa belum di Jakarta? Nah, ya. Oke, kalau di tempat aku jam 7.15, 7.30 baru bisa. Halo Mbak Rere, Assalamualaikum warahmatullahi. Siap Mbak Yunizar. Bagaimana berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal? Ibu saja baru saja meninggal Ustazah. Insyaallah tabarakallah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Untuk bersuka cita. Pertama saran aku Mbak lihat di channel YT-nya aku, klik aja di channel amal untuk orang tua meninggal Nela Luki.
catat aja namaku di YT, di situ banyak ceramah aku tentang apa saja yang bisa kita lakukan untuk orang tua kita meninggal. Tapi aku akan jelaskan sekarang ya, sebagai hadiahku buat Mbak yang sedang berduka, semoga kita doakan diberikan kesabaran. Satu, ya Mbak Nana, sebentar ya Mbak Nana, ntar lagi ya. Satu adalah kita kirimkan Quran sampai hatam buat dia. Mbak coba baca Quran sampai hatam, baca 2 lembar setiap habis sholat, sehari berarti 10 lembar, 10 lembar itu 1 juz, kali 30 hari 30 juz. Yang kedua, Mbak boleh kirimkan Al-Fatihah setiap habis sholat buat orang tuanya. Kemudian boleh kirimkan Yasin setiap malam Jumat. Kemudian Mbak boleh bersedekah atas nama dia. Ya Allah, saya sedekah dengan sedekah ini. Halo Bu Des. Dengan sedekah ini lapanglah kuburan makku, ringan sisa kubur orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya. Ya, kemudian Mbak boleh ziarah ke makamnya, jangan lupa berdoa. Kalau ada teman-temannya, Mbak santunilah. Ya, Mbak masak apa, Mbak kasih temannya. Ya, semoga Allah mudahkan. Dan jangan lupa berdoa. Kirimkan Quran sampai hatam, Yasin, Al-Fatihah. Kalau sedekah, doakan pahalanya untuk dia. Kalau ada rezeki, boleh wakaf Yasin, wakaf Quran, dan diwakafkan ke masjid untuk dia. Maaf, kalau dia meninggalkan harta, boleh diambil hartanya sedikit, kurbankan atas nama dia. Oke? Insya Allah bisa dipahami ya teman-teman ya. Nah seperti itu. Zah, apa? Iya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi lakukan itu. Siap Mbak Ane. Ustazah, puasa Syawal 6 hari boleh dicicil? Boleh. Yang penting selama 30 hari di bulan Syawal, 6 hari maksimal 9 Mei ya. 9 Mei ya teman-teman ya. Niat sholat witir rakaat kedua dan 1 gimana? Rakaat 2 dan 1. Ya sengaja aku sholat witir 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri, naik lagi. Sengaja aku sholat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ustazah, bagaimana kalau kenal cewek yang sholat 5 waktunya tidak full? Apakah lanjut untuk diseriusin? Itu pilihan Pak. Ketika Bapak kira-kira bisa menjadi imam yang baik, mengajarkan dia kepada kebaikan, why not? Silahkan. Tapi kalau Bapak menganggap itu sebagai syarat untuk berjodoh dengan Bapak, maka silahkan itu dipertimbangkan. Gak ada masalah ya. Nggak ada masalah Pak Ridwan, semoga jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah ya. Oke, Zah, amalan apa yang punya hutang agar, maksudnya gimana? Sholat hajat aja teman-teman ya, sholat hajat aja ya. Ustazah, saya mau tanya, tidur di masjid nggak ada masalah ya? Apakah bisa istihadah setiap bulan tanpa haid? Nggak bisa, dia harus haid dulu baru istihadah. Istihadah itu setelah 15 hari haidnya ya. Oke, setelah 15 hari. Halo Bu Des, Mbak Rosita. Nah disitulah Mbak boleh sholat, boleh puasa ya. Ustazah, menikah, kalau menikah dengan LD, apa itu? Nah, Pak Fadli, saham haram nggak Ustazah? Lebih tepatnya, saham itu bukan main ya, tapi investasi. Kalau instrumennya jelas dan instrumennya itu tidak emitennya itu tidak yang mengarah kepada riba, nggak ada masalah Pak. Misalnya Bapak milih emiten, ini bukan rekomendasi saham ya. Misalnya pilih emiten TLKM karena Bapak menganggap akan ada 5G di Indonesia. Bapak pilih, nggak apa-apa ya, tapi pilih emitennya emiten yang tidak mengantarkan kepada riba atau kemaksiatan. Ya, is oke Pak, investasi saham yang jelas, uangnya jelas, kemudian kita sebagai investor, kemudian pilih emiten yang tidak melanggar syariat. Nanti yang jelas kalau ada capital gain-nya Bapak zakatkan, kalau ada dividennya Bapak zakatkan. Gak ada masalah. Bapak pemilik modal, mereka penanam saham, mereka adalah emiten. Tapi kalau seandainya Bapak nggak kenal dengan instrumennya, itu yang nggak boleh. Jadi kita harus ngerti emitennya apa ya. Jangan asal beli-beli aja gitu maksudnya. Hutang puasa Ramadan 7 hari. Kalau bayar qada Ramadan berapa kali? 7 hari ya. 7 hari lah teman-teman ya. Ustazah, doa apa buat tetangga yang sholat, yang lagi zolim ya. Sembur dia. Kalau tetangganya zolim, Allahumma layyin li qalbahum.
Itu doanya ya. Allahumma layyin li qalbahum. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Ya. Bukankah sholat witir ganjil? Betul. Tadi ada yang nanya 2 dan 1. Jadi dia 3 rakaat ditambah 2 dan 1 kayak gitu ya. Oke, gitu ya, teman. Ini dia nih, ini doa supaya tetangga zolim tuh. Wah, Allahumma layyin li qalbahum. Iya, Ustazah, menurut Ustazah gimana garam ruqyah? Kalau garam itu memang alat ruqyah, karena garam itu memang tidak disukai oleh jin sama bawang putih. Tapi apakah caranya bagaimana? Yang viral itu aku nggak pernah lihat Mbak Putri. Tapi secara hukum bawang putih dan garam itu ditakuti oleh jin. Cuman caranya gimana dulu, ya kan? Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, kalau garam itu memang ditakuti ya. Haram nggak joget-joget di TikTok? Laki-laki, perempuan. Nggak boleh joget-joget tuh guys. Janganlah lagi. Yang lain aja lah kerjakan. Usia udah berapa nih kita-kita nih. Joget-joget di TikTok. Deh. Hey, dengerin aku nggak nih? Bapak-bapak, ibu-ibu, udahlah. Keep moving lah. Ya sekarang fokuslah gimana caranya masuk surga. Lakukan yang baik-baik. Jangan lagi joget-joget tuh lagi. Masa yang di follow udah kanal Ustazah Nela. Masih joget-joget. Deh, janganlah ya, yang lain lah lagi ya. Oke? Yang lain lagi. Ya. Amalan apa? Oke, yang melindungi jasad dari kubur. Banyak ya, baca Quran bisa mengurangi siksa kubur, ya kan? Kemudian sedekah dan boleh Allah saya sedekah dengan sedekah ini berkuranglah siksa kuburku kayak gitu ya. Oke, janganlah lagi ya, joget-joget juga lagi. Udah yang udah ada udah stop atau privat aja videonya, ganti dengan video-video yang bermanfaat ya. Kalau deposito aku nggak nyaranin Mbak, karena uang kita itu diapain kita nggak tahu. Tapi kalau saham dia boleh karena jelas perusahaannya. Ya, fokusnya satu aja. Apa itu? Gimana caranya biar masuk surga? Hafal arti bacaan sholat, belajar baca Quran yang baik. Gak ada kata terlambat buat belajar ya. Joget-joget nggak usah lagi lah. Oke, Ustazah, ada apa? Money changer nggak ada masalah Mbak Titi. Kelebihannya itu adalah upah ya. Pak, Bu, bisa pinjam duku sedikit. Pinjam bisa duku apa nih? Oke ya. Ustazah, apa berdosa anak meminjam uang kepada orang tua dan orang tua menagihnya tapi tidak dibayar? Oke, hutang tetap hutang walaupun dari seorang suami. Jadi akad itu satu persatu. Seorang suami ngasih nafkah ke istri, itu adalah akad sedekah. Nanti suatu ketika ternyata suami itu minjam, dia pinjam uang, maka harus diganti. Anak punya uang hasil THR, dipinjam oleh orang tuanya, tetap harus diganti. Ya karena akadnya pinjam, kecuali minta mama uangnya nak, mama pakai uangnya nak. Tapi nanti kalau bisa mak ganti, kalau enggak ya, kayak gitu. Itu boleh ya. Oke, paham ya teman-teman ya. Siap Pak Aryansah ya, Mbak Nina, assalamualaikum ya. Doa suami dapat pekerjaan lakukan sholat hajat ya. Oke. Ustazah, aku kena penipuan pinjaman di SH ini ya. Di ini ya, jadi nagih ngubungin ade padahal yang pinjam bukan aku. Gimana? Aku kena penipuan pinjaman. Jadi yang nagih ngubungi aku padahal yang pinjam bukan aku. Gimana? Jelaskan aja, teman-teman jelaskan aja. Biasanya data kita udah dikuasai sih oleh dia. Jelaskan aja nanti dia hilang sendiri kok. Dan itu perdata ya, tidak akan dipidana. Cuman agak repot aja kita dikejar-kejar ya. Ustazah gimana hukumnya masih berhutang kepada almarhum ayah? Kalau kita punya hutang kepada orang yang meninggal, maka caranya ganti dengan sedekah. Oke? Ya Allah, saya sedekah 2 juta untuk membayar hutangku kepada si Fulan. Gitu. Oke? Ya, kalau nyanyi di TikTok gimana? Ya udahlah guys. Udahlah, jangan nyanyi-nyanyi, gantilah ya dengan sholawat, ya gantilah dengan murotal, ya. Di rumah aja lah nyanyi itu, pengumuman, jogetnya di rumah aja, ya kan, nyanyi di rumah aja, ya buat kamar yang kedap suara, hanya kita dan malaikat Jibril yang mendengarnya. Itu mubah ya, jadi yang hal-hal kayak gitu janganlah lagi ya, oke? Itu bisa membuat kita jadi nggak bisa
belajar dengan baik, fokus kita berkurang. Wa mal hayatid dunya illallah wa wala'ib. Dunia ini hanya senda gurau saja. Senda gurau saja. Kalau orang terlalu banyak bercanda, mengerjakan pekerjaan yang maksiat, susah dia untuk bisa keep moving menuju hijrah. Kalau dia nanya, Ustazah kok kita mau hijrah susah ya, kok kita mau hijrah susah ya, kok kita, salah satunya itu guys. Suatu ketika datanglah seorang Imam Syafi'i kepada Imam Waqi. Syakautu su'al ibzi. Apa kata Imam Syafi'i? Kenapa nih aku susah menghafal? Susah aku belajar. Susah aku menangkap ceramah. Susah aku menuju baik, kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu hafal Quran. Hafal kitab Al-Muwatta. Aduh aku lupa. Usia 7 tahun apa 10 tahun? Usia 10 tahun hafal kitab Al-Muwatta. Usia 13 tahun hafal Quran. Itu masih merasa bahwa sesungguhnya dia bilang bahwa ilmu saya susah menghafal. Apa kata Imam Waqi? Syakautu su'al ifzi fa anna ilma nurun wa nurullahu la yahdi lil asi. Ilmu itu cahaya dan cahaya tidak akan datang kepada orang-orang yang bermaksiat. So keep moving. Nggak boleh lagi. Oke? Jangan ya. Dah. Paham nih? Dengerin aku nggak nih? Anggu-anggu aja. Ya, oke. TikTok aku yang lama kok hilang. Ustazah gimana caranya kalau TikTok aku yang lama kan hilang dan di situ banyak joget-jogetnya. Aku takut yang lalu biar berlalu. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Allah akan ampunkan semua dosa, semua insyaallah ya. Oke, nggak apa-apa Mbak Uner ya. Jadi udahlah teman-teman diubah like and dislike-nya diubah. Tadinya like yang joget-joget, sekarang like-nya yang lain, sukanya yang lain, ya kan ya. Joget-joget di depan suami aja lah ya, tapi jangan di depan mantan ya. Oke guys, Allah karim. Aman ya teman-teman ya. Nyanyi sholawat, sholawat is okay, nggak ada masalah. Ya, sholawat is okay, nggak ada masalah ya. Oke, kalau harta peninggalan orang tua yang nggak dibagi, hukumnya mubadzir. Siapa Jonas? Jadi kalau harta peninggalan orang tua hukumnya mubadzir. Kalau dibagi, kalau nggak dibagi, jangan ya. Sama-sama Mbak Owner ya. Jadi ke depan kita perbaiki ya. Joget-joget lagi. Ya gantilah dengan apa ya video-video yang lain lah ya. Oke. Alhamdulillah terkendali setelah ketemu Ustazah. Ya. Oke, pernah aku ceramah tentang jangan joget-joget lagi, itu dipotong dan diupload oleh orang dan di situ banyak yang protes. Masa nggak boleh joget-joget? Masa boleh? Iya kan? Kalau aku bilang boleh, dosa aku. Iya kan? Oke. Zah, kalau istri chattingan atau upload status mantan pacarnya ande-mande, apakah termasuk selingkuh? Betul sekali. Oke, aku mau jelaskan tentang selingkuh. Aku jelaskan sedikit ya. Dalam agama Islam ada namanya muamalah, ada namanya jinsiyah. Ya, ada namanya muamalah, ada namanya jinsiyah. Ya, betul sekali Mbak Umi Siti. Ya, ada namanya muamalah, ada namanya jinsiyah. Muamalah itu adalah dengan mantan, dengan orang lain yang bukan mahram. Aku pengen pinjamlah motornya, kamu bantu aku untuk ngerjain ini, misalnya mantannya adalah stafnya, tolong kerjain ini, pinjam meminjam, upah mengupah, atau kerjaan itu boleh. Yang tidak boleh itu adalah lagi apa kamu, di mana, udah ngapain aja, lagi ngapain, ya, udah makan siang belum, gitu ya. Kemudian ya udah makan siang belum? Nah itu yang nggak boleh ya teman-teman ya. Nah jinsiah itu tidak boleh ya teman-teman ya. Jadi kalau ada kedapatan suami istrinya cek yang bukan mahram tapi isinya lagi apa, di mana, udah makan belum, udah di mana sekarang, fix itu adalah bibit perselingkuhan. Teman-teman harus protect supaya itu tak terjadi. Aku sudah banyak mendapatkan laporan ini dan biasanya caraku adalah ngomong tuh ke istrinya yang suaminya ketahuan. Hentikan apapun caranya. Tapi kadang-kadang istri ini gaya-gaya pula dia. Biar aja lah. Nggak apa-apa gitu doh. Yang penting aku kan nggak tahu. Biar aja lah. Tahu-tahu 2 tahun lagi dia telepon saya. Ustazah apa? Ternyata suami saya udah punya anak dengan orang lain, anak 2, anak 3. Padahal kemarin saya bilang fix hentikan. Ya kan? Nah, seperti itu. Ya kan? Jadi jangan kalau dikasih masukan tuh ya udahlah.
santai aja lah, nggak boleh. Ya itu jinsiah, dengan bukan mahram nggak boleh. Kalau teman-teman ta'aruf itu, juga ta'aruf itu kan tujuannya apa? Membicarakan tentang pernikahan, nanti mau tinggal di mana, kalau aku kerja gimana, kalau kamu kerja gimana, orang tua aku udah tua, boleh nggak tinggal di rumah kita ngontrak dulu atau kita tinggal tinggal di rumah kayak bersama atau gimana ya, pengaturan keuangan gimana, ya kan? Itu yang diceritakan kalau anak-anak teman-teman ta'aruf. Jadi kalau anaknya ta'aruf nih sama orang, itu yang diceritakan. Kalau aku gak kerja gimana, kalau aku mutasi gimana, kalau kita LDR gimana, itu. Ini enggak, lagi apa, di mana, nyanyi, nggak ada guna ya kan? Nah itu ta'aruf guys ya. Jadi nggak boleh ya kalau ada yang udah bertanya lagi apa, di mana, itu jangan ya. Itu menye-menye, mencela-mencela, nah ada manfaat dan kita juga nggak bisa tahu gimana dia dari pertanyaan kita. Bagaimana pembagian waris yang ibunya meninggal punya anak dua? Oh, nggak bisa dibahas karena untuk waris itu anak dua laki-laki atau perempuan. Masih ada orang tua nggak? Ada kakak nggak? Ada adik nggak? Banyak kasusnya ya. Oke ya, teman-teman sehat selalu di sana ya. Halo Mbak Pulau Satu, siap ya. Doa biar anak balita cepat bicara ya. Doa saja pakai bahasa Indonesia ya. Setiap malas ingat pesan ustazah. Alhamdulillah malas dapat teratasi. Iya siap Mbak niatin. Intinya malas itu gak apa-apa. Yang penting tetap dikerjakan. Kan gitu guys. Masalahnya malas tuh kan nggak kita yang jemput, dia datang dengan sendirinya dari rumah tetangga, ya kan? Malas kita kerjakan aja terus, nggak apa-apa malas tuh loh. Semangat tuh juga nggak perlu-perlu banget. Nanti aku kena marah sama kakakku di sebelah, guys. Oke, nggak usah terlalu bersemangat, kerjakan aja. Nggak usah malas tuh nggak apa-apa. Yang penting tetap dikerjakan, ya. Aku juga malas, tenang aja teman-teman. Aku juga sering malas kok. Bukan teman-teman sendirinya, aku juga sering malas guys. Tetapi tetap dikerjakan, iya kan? Nah, semalas-malasnya aku tetap kerjakan dan timku tahu banget itu. Walaupun mepet-mepet tetap aku kerjakan dan dari kecil seperti itu, ya. Jadi bukan nggak pernah rasa malas, rasanya ada, malas itu ada guys. Ya nggak mungkin nggak ada, kita manusia ya kan. Oke, siap ya teman-teman ya. Ustazah aku punya suami tapi suka sama orang. Ende mak, apa doanya biar bisa melupakan? Tak boleh ya, tak boleh. Udah punya suami, ende. Berat kali pertanyaannya, tapi suka sama orang, lupakan ya. Dalam hati doang ingat jeleknya orang itu, dalam hati doang ingat kebaikan suaminya. Ya, oke. Siap Mbak Indra. Kalau malah suka menunda-nunda, gimana dikerjakan walau di ujung waktu? Ya, nggak apa-apa. Yang penting dikerjakan. Kan intinya hasil. Intinya hasil. Di ujung waktu kerjakan, ya kan? Nah, halo Mbak Angcas, Mbak Desi. Oke, ya. Zah, ya. Jika suami sering minta, dosa nggak jika istri menolak sesekali? Kalau dia ridho ketika ditolak, nggak apa-apa. Dek, santailah bang. Terus dia ketawa, nggak apa-apa. Dek, santai lah bang, dia merengut, itu bahaya. Oke, nah gitu ya. Tergantung respon dan keridoannya. Dah, jangan dikasih tahu sama aku suaminya kayak apa. Diam-diam aja lah. Zah, mantap sampai paham, siap ya. Zah, apa doanya biar anak dapat kerjaan? Ya, pakai bahasa Indonesia ya, pakai bahasa Indonesia ya. Madu kuat nomor 1 Pak Al-Hikmah. Madu untuk kuat nomor 1 nanti etalase nomor 1. Kalau malah sholatnya menunda nggak boleh, padahal wajib nggak boleh lalai. Lalai itu cuman boleh padahal pekerjaan tertunda sedikit karena males, itu biasa. Tapi dilawan tetap harus dikerjakan ya. Malas jemur pakaian sekali-kali nggak apa-apa, tapi tetap dijemur ya. Malas nyetrika sekali-kali nggak apa, jangan tiap hari aja malas ya. Karena malas atau nggak malas dia tetap harus dikerjakan ya. Ya gitu ya teman-teman ya. Oke. Paham ya teman-teman ya. Ustazah sholat qobliyah Mbak Diah masih bolong-bolong. Nggak apa-apa Mbak Desti. Coba Mbak pelan-pelan gini caranya. Kalau mau teman-teman ingin istiqomahkan sholat qobliyah. Misalnya sholat qobliyah subuh dulu. Subuh aja terus qobliyahnya dimaksimalkan. Dah setelah 2 minggu udah semangat, sambung lagi. Pokoknya pengen qobliyah sholat sunnah 2 rakaat sebelum zuhur. Itu terus. Gitu caranya guys. Jadi jangan ngerandom. Paham ya? Biar otak tuh otomatis gitu loh. Oke, aku pengen sekarang ini memfokuskan sholat sunat ba'diyah habis
Isya, itu terus, habis Isya terus gitu loh guys. Jadi cara istiqomah tuh kayak gitu guys, segampang itu, sesimpel itu. Itu terus kayak gitu. Ya, jangan dipaksa juga ya, jangan terlalu dipaksa. Kalau dia untuk ibadah sunnah, takutnya malah ibadah wajibnya keteteran. Oh, aku pengen apa namanya sholat tahajud konsisten, tahajud aja terus. Haid, waduh, tetap bangun. Karena kalau tahajud kita nggak bangun saat kita haid, nanti kita males lagi. Ya, ya, ya. Sehat ya teman-teman yang baru mampir, tap-tap layarnya, share-share tautannya, klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Ya. Yang paling susah qabliyah ba'diyah zuhur. Ya, karena susah belum terbiasa aja. Nggak ada masalah. Ya. Teman-teman coba perhatikan yang sudah lama di kanal aku. Cara aku dicontek aja. Nggak usah aku bilang cara hidupku. Nggak usah aku cerita cara kerja aku. Nggak usah aku cerita cara aku hari ke hari aku. Lihat aja. Dulu tahun pertama aku buat video satu sehari. Satu sehari. Satu sehari. Sampai konsisten. Aku naikkan jadi 3 sehari. 3 sehari. 3 sehari. 3 sehari. Sampai konsisten. Aku naikkan jadi 4 sehari. 4 sehari. 4 sehari. Sampai konsisten. Itu 1 tahun. Ku naikkan dengan video berkeranjang, video non keranjang 4, ku kasih yang keranjang 2. Itu terus sampai konsisten. Sekarang udah 9 video aku setiap hari. Itu terus sampai konsisten. Dinaikkan kalau udah konsisten. Paham nggak? Dinaikkan produksinya kalau udah konsisten. Jadi jangan cepet-cepet naik. Sama kayak gaya hidup, jangan cepet-cepet naik. Pusing kita. Ya kan? Teman-teman yang sudah lama pasti paham lah. Ku naikkan dulu jadi 1, setelah konsisten ku naikkan 2, setelah konsisten ku naikkan 3, ku naikkan 4. Kalau udah nggak ada beban ku naikkan jadi 6. Waktu itu Ramadan tuh 6 guys. Sebelum Ramadan tuh 6. Dalam Ramadan ku naikkan 9, sekarang 9. Jadi aku naik itu lama teman-teman. Itu kan caraku, hanya soal video yang teman-teman menyaksikan. Apalagi gaya hidupku 24 jam. Aku seperti itu, pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Gitu. Kerjakan satu persatu sampai selesai, baru alihkan ke yang lain. Iya, dan itu real. Apa yang aku ceritakan itu adalah yang aku lakukan, bukan dari pengalaman, tapi memang dalilnya seperti itu. Bunyi dalil Allah itu lebih suka amalan yang sedikit tapi terus daripada banyak tapi putus. Nah, jadi ini nggak sekedar teori, aku sudah membuktikan, apalagi dalam kehidupan yang lain, ya kan, dalam kehidupanku yang lain-lain lah, yang kerjaanku di kantor atau di mana gitu, aku pelan-pelan gitu guys. Nah ya, oke. Nah, dinaikkannya tuh pelan-pelan. Jangan semua mau dikerjakan. Ada temanku baru mau mulai, aku pengen kerjain ini, aku pengen ini, aku pengen ini, aku rencananya. Banyak kali rencananya. Jangan. Kerjakan satu persatu pelan. Sholat juga gitu. Satu-satu dulu. Sholat duha dulu. Terus sholat duha. Kalau udah mantap sholat duhanya, kayak aku buat video itu. Lanjut lagi dengan tahajud. Udah mantap tahajudnya, misalnya boleh sambung sholat taubat. Gitu guys. Jadi nggak boleh, aku mau sholat taubat juga, hajat juga, rawatib juga, ini juga, hafal Quran juga, hafal ini juga. Waduh, nggak selesai nanti guys. Jadi kayak kartu kredit riba nggak? Tergantung teman-teman ya. Mau aku jelaskan kartu kredit riba atau enggak? Yang bolehnya gimana, yang nggak bolehnya gimana? Ustazah, kurban buat almarhum bapak bagus banget loh. Suatu ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku melihat hewan kurban di apa ya, di lapangan. Andaikan mak dan bapakku hidup, dia pasti pengen berkurban. Apa kata Rasulullah? Kau ambil uangmu dan kau kurbankan atas nama mak dan bapakmu. Jadi boleh ya teman-teman ya. Oke, kartu kredit itu boleh nggak sih? Kartu kredit itu kalau cuma dijadikan alat bayar nggak apa-apa. Misalnya nih, dia tidak pakai bunga. Jadi bukan kartunya yang bermasalah, tapi aktivitasnya. Aku ulang ya. Nah, jadi bukan kartu kreditnya yang jadi problem, tapi adalah aktivitas dalam melakukan kartu kredit. Jika kartu kayak itu digunakan sebagai alat bayar yang ada bunganya, dia tidak boleh. Misalnya aku mau beli handphone, katakan misalnya 20 juta gitu ya. Lalu kemudian aku kredit lah itu setahun gitu ya. Maka dia akan ada bunganya. Itu nggak boleh. Ya, tetapi kartu kredit kalau cuma dijadikan alat bayar untuk mengukur pengeluaran itu boleh. Ada beberapa teman-temanku yang dia kalau belanja pakai kartu kredit terus. Ya, nanti sebelum jatuh tempo di bulan yang sama dia bayar. Jadi dia bisa tahu, bisa tracking berapa pengeluarannya di bulan itu. Kalau cuma kayak gitu boleh sebelum terkena bunganya.
Atau misalnya ada transaksi yang tidak bisa pakai debit. Kayak ada beberapa usahaku, ada satu usahaku yang kalau aku mau beli barang di situ itu tidak bisa pakai kartu debit. Memang perusahaannya nggak bisa, jadi aku tetap harus pakai kartu kredit. Tapi caraku adalah sebelum aku membeli, sebelum aku menggesek kartu kredit, misalnya harganya 5 juta gitu ya. Sebelum aku gesek pakai kartu kredit, itu aku selalu tembak dulu uangnya. Jadi aku transfer dulu uangnya dari uangku, dari kartu debitku ke kartu kreditnya. Jadi udah ada uangku dalam kartu kredit itu. Baru kemudian aku beli barang itu, usaha itu untuk kemudian bisa mendapatkan barangnya. Karena beberapa perusahaan luar negeri kayak Amerika, kemudian Inggris, itu dia tidak bisa pakai debit. Nah, kalau kita pergi ke Eropa, ke beberapa, kalau kita jalan ya ke Eropa atau ke kemanapun ya, ke negara-negara Barat, itu kadang-kadang kita belanja tidak bisa pakai kartu debit. Jadi kita gesek itu mesti pakai kartu kredit. Tapi kita tembak dulu uang kita ke dalam kartu kredit. Nah, ya kalau kita ke Eropa itu masuk WC pun, masuk toilet itu nggak bisa pakai uang ya, harus pakai kartu kredit ya, walaupun harganya cuma $2, $1, €1, €2, mau masuk toilet pakai kartu kredit teman-teman ya. Nah, seperti itu ya. Oke, kalau nol nggak ada masalah. Udah paham belum? Ini kok dengerin aku nggak nih? Hey, jigik-jigik. Ya, jadi yang nggak boleh itu adalah kalau dia dikredit panjang. Tapi kalau sekedar mengontrol pengeluaran atau beli sekarang bayar sebelum jatuh tempo nggak ada masalah. Atau misalnya hanya dijadikan sebagai alat untuk membayar itu bisa. Banyak ada beberapa perusahaan yang tidak bisa dia pakai kartu debit, guys. Aku juga nggak tahu itu kenapa. Kenapa ya? Kita nggak ngerti ya. Oke, Mbak Iva, Mbak Eli, ya, tetapi aku selalu tembak dulu. Jadi dia tidak kena riba ya. Aku bayar dulu ke kartu kredit, baru kemudian saya gesek. Seperti itulah ya, sekedar sharing. Artinya dengan contoh itu teman-teman jadi tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh ya. Oh bisa Mbak Yunisar, ditembak dulu duitnya ke dalam, nanti kartu kreditnya udah ada isinya ya, kita gesek. Jadi kita nggak ada hutang gitu lah ya. Nah, kita nggak ada hutang sama sekali dan itu yang aku lakukan dan memang kata orang banknya yang Nela lakukan itu jarang dilakukan oleh orang. Ya, aku agak-agak aneh gitu lagi ya transaksinya seperti itu. Oke Mbak Iva, ya Mbak Yunizar, ya tetap ada limit, tapi kan kita transfer dulu ke dalam ya. Halo Mbak Oma, Mbak Una, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak hilang Mbak, ya kita kan transfer sesuai dengan harga barang. Misalnya aku beli beberapa, oke nggak bisa pakai kartu debit, berapa harganya? Kan tanya dulu ya. Nah, baru kita tembakkan duit kita pas-pas aja, nggak apa-apa, pas-pas aja. Misalnya 5.570.000 100 perak kayak gitu kan ya. Nah, tembak aja, nggak ya habis duitnya, nggak hilang ya. Duitnya tuh habis, udah yang penting kita nggak ada hutang di kartu kreditnya. Jadi dia cuma dijadikan alat. Itu sama dengan teman-teman nabung di bank. Boleh nggak teman-teman nabung di bank? Sekedar nyimpan uang nggak ada masalah ya, nyimpan doang daripada teman-teman taruh di genteng kan. Terus kan ada uang upah nyimpannya, ada apa namanya biaya adminnya itu kan upah karena dia memudahkan kita itu lewatnya di ujroh. Iya betul ya, dipasin aja. Oke. Semoga jadi khazanah pengetahuan aja. Kita nggak tahu entahkah teman-teman atau anaknya yang ingin pakai kartu kredit sangat hati-hati ya, jangan dijadikan alat untuk berhutang apalagi riba ya. Betul sekali dibayarkan sebelum kena bunga. Ya, itulah tadi yang aku bilang dia ingin mengontrol pengeluarannya, dia pakai kartu kredit terus. Sebelum kena bunga dia transfer, ya. Oke, teman-teman yang baru mampir, thank you ya. Semoga bermanfaat ya. Ini semua enggak ditanyain ke aku ya, kartu kredit lah ya. Oke, sama-sama ya teman-teman ya. Itulah ya tentang finance lah ya kayak gitulah teman-teman ya. Sekedar aku tahu sedikit-sedikit aja sih. Kalau simpan uang di ATM nggak ada masalah ya, nggak ada masalah kan sekedar dijadikan alat ya. Oke, baik Zah, terima kasih penjelasannya. Berarti nggak pakai admin Zah. Maksudnya apa? Aku nggak terlalu tahu kartu kredit lain pak. Kalaupun dia pakai admin itu dia termasuk upah Mbak. Upah jasa karena dia memudahkan urusan kita. Ada beberapa kartu kredit yang tidak kena admin untuk beberapa nasabah sih ya. Gitu ya teman-teman ya. Oke, suara aku jelas ya. Suara aku jelas guys. Oke, siap Mbak Is. Ya. Oke, nggak ngerti zaman manfaat kartu kredit. Kalau nggak perlu jangan ya teman-teman ya. Kalau nggak perlu sih jangan, nggak perlu lah teman-teman ya.
Nah, gitu. Kalau aku ada, pertama karena itu fasilitas dari banknya. Jadi aku nggak kena biaya admin, dikasih aja. Kedua, ada beberapa transaksi dari usahaku yang harus pakai kartu kredit, tidak bisa pakai kartu debit. Karena perusahaan luar gitu kan. Kalau nabung di bank itu hukumnya gimana Ustazah? Kan ada bunganya. Bunganya diendapkan. Yang penting teman-teman tahu berapa jumlah modal pokoknya, ya. Oke, Zah semua tahu jawabannya mungkin karena udah tua Mbak ini. Zah, kalau ini kan kasus ponakan ada tagihan dari bank, dibelanja pakai kartu kredit apa riba? Riba. Kalau dia tagihan yang sifatnya ada bunganya ngeri, guys, bunga kartu kredit itu, guys. Aku ya kalau kartu kredit dan kredit, kita ndak usah lah ngomong soal katakanlah teman-teman tak takut dosa. Nauzubillah, katakanlah tak takut api neraka. Katakanlah tak pengen masuk surga. Udah, di luar itu semua kartu kredit tetap membuat kantong kita bolong. Ingat teman-teman, penelitian anak-anak usia 25 sampai 34 tahun sekarang mayoritas terjebak pinjol. Kayak gimana keturunan kita coba? Orang yang terjebak pinjol itu tidak bisa menahan keinginan. Ya, kalau dia bisa ngontrol keinginan, pasti dia nggak akan terjebak dalam hutang piutang. Oke? Nah, ini kalau aku udah ngomong hutang piutang, ngegas aku nanti nih guys, nggak pakai kopling guys. Guys, ngelek kah? Nah, lebih nyaman pakai ATM atau banking? Kalau kartu kredit harus aktif ya repotnya. Ya, isu pilihan. Ya, kalau seandainya nggak perlu kartu kredit ya teman-teman nggak usah ya. Aku juga nggak pernah pakai kecuali untuk kerjaan doang ya. Oke, kredit HP di teman yang suka kredit HP jangka 10 bulan dan harga cash dan kredit beda. Itu yang nggak boleh Mbak Ina ya. Kredit HP di teman yang suka kredit HP 10 bulan, harga cash dan kredit itu sama. Mirip-mirip itu dengan rentenir, berapa yang kita pinjam balikkan. Coba kalau telat nanti didendanya, kacau sudah. Ya. Karena konsep pinjam meminjam, coba teman-teman dengar baik. Kenapa nggak boleh kredit berbunga? Emang kenapa? Kami kan mau, dia juga mau. Kami mau bayar bunga, bunga matahari, bunga mentari, bunga melati. Kami mau saja bayar bunga. Kan kami ridho. Nah, dia juga ridho, bunga mawar, bunga. Pokoknya bisa Ustazah. Kenapa nggak boleh Ustazah? Kenapa nggak boleh? Karena gini guys, pinjam meminjam dalam fikih muamalah itu boleh. Tapi mafhum mukhalafah, maksud dari sebuah hukum. Sebentar, aku sederhanakan dulu bahasanya nih, ketinggian nih. Turun dulu ke bumi. Tapi maksud dibolehkannya pinjam meminjam dalam agama Islam itu adalah ta'awun, saling meringankan beban. Makanya boleh kita pinjam uang orang. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan, jangan tolong menolong dalam kebatilan. Oke, kan dia nolong kita bisa beli mobil, ya kita bisa beli barang TV dengan kan itu tolong menolong. Itu bukan keluar dari konsep tolong menolong. Kenapa? Keluar. Karena kalau telat kita didendanya. Kalau nggak bayar barang kita ditariknya. Nanti udah gitu uang kita nggak dikembalikannya. Itu kan nggak konsep tolong menolong namanya. Dia keluar dari sebab diterbitkannya sebuah hukum. Ya, kalau pinjol di teleponnya satu RT, satu dinasti, ya, untuk supaya dia ganti uang kita, menyebarlah aib itu kemana-mana. Dia tidak lagi berada pada koridor tolong menolong. Dia berada pada koridor saling menyusahkan, memanfaatkan, dan itu batil, salah teman-teman. Ya, jadi kalau ada yang nanya, kenapa nggak boleh pinjam kredit riba? Karena dia keluar dari konsep tolong menolong. Bank riba kalau ada proses pinjam meminjam, ya. Mobil, motor, rumah riba ya, teman-teman ya. Kecuali kredit berjangka, harga rumah 200 juta, kredit 50 langsung ke apanya? Ke developernya. Itu nggak ada masalah. Oke, sehat ya, teman-teman ya. Betul sekali ya. Pinjam uang yang dipinjami, minta tambahan itu yang nggak boleh. Konsep tolong menolong tuh berapa yang kita pinjam segitu yang kita ganti besti. Kalau kita pinjam 1 juta dia minta ganti 1.200.000 tuh enggak tolong menolong namanya tuh. Menghambuang namanya tuh. Nah. Oke, iya. Terus ada nggak bank yang tidak riba Ustazah? Kalau konsep pinjam meminjam selagi di atasnya masih terpusat itu nggak bisa ya teman-teman ya. Oke, jadi menurut aku gini, ya kita udah lewat lah nih, usia 40-50 udah lewat lah. Sampaikan kepada anak-anak kita, ya mulailah bisa mengontrol keuangan,
Ya berapa yang kalian dapat dari penghasilan kalian tabung. Tujuannya apa? Kalian supaya bisa beli barang yang kalian mau dengan cash. Tabunglah, silahkan punya cita-cita beli handphone, tabunglah nak. Ya kan, tidak ada masalah, tabunglah, nabung sejak dini. Kenapa perlu tabungan? Karena kita punya keinginan. Kalau kita punya keinginan tapi kita nggak nabung, nanti kalian terjebak riba, nak. Nah itu dibahas ya. Karena nggak ada ilmunya di sekolah ya, teman-teman ya. Jadi ajarkan anak kita untuk mampu menyimpan uang untuk memenuhi keinginan. Ya, lifestyle cash ya teman-teman ya, lifestyle cash. Handphone itu lifestyle, karena nggak ada handphone nggak ada yang mati kita. Ya cash ya. Jadi coba diajarkan sama anak-anaknya. Aku punya ponakan bisa bapaknya beliin handphone, bisa aku beliin handphone, tapi aku selalu bilang, mau beli handphone nak nabung. Wah dia dapat THR dari mana-mana dia tabung, dia tabung. Nah kita cuma nambah aja. Bukan kita nggak mau beliin ponakan, bukan aku nggak mau beliin ponakanku handphone guys. Berapa ada uangnya dek? Oh ada uang segini mi, segini segini. Berapa lama nabungnya? 2 tahun. Oke, saya tambahin aja. Setidaknya kebiasaan menabungnya sudah muncul dari awal. Bukan kita ndak bisa beliin, ku beliin semua bisa, handphone ponakan-ponakan semua bisa, tapi nggak kayak gitu caranya ya. Anak yang dibesarkan dengan uang ke depan kebanyakan gagal, tapi anak yang dibesarkan dengan ilmu suatu ketika akan jadi anak yang menjadi anak yang aman ya, gitu ya. Ya gitu ya teman-teman ya. Oke, nggak boleh. Jadi ajarkan dia uang jajannya 15.000, ya kan? Oke, uang jajannya 15.000 kayak gitu ya, dia tabung 5.000 ya. Oh nggak bisa Mbak, Mbak mungkin Mbak Ratu dalam bank jika uang dengan barang tetap kredit Mbak, kredit kan tetap ada riba, piramida terbalik Mbak ya. Oke, Kak Nela siap. Bunda mohon maaf, sudah beli madu nomor 1 dan 2. Semoga penyakit yang di badan Bunda bisa diangkat. Amin ya. Oke, Bunda mohon maaf. Ini luar biasa. Beliau beli madu, beliau yang minta maaf. Mana ceritanya? Siap Mbak Sita, thank you ya Mbak Sita ya. Nih Masya Allah ya. Aku juga kalau iya gitu ya. Tapi kalau Mas digadaikan itu masih riba nggak ya? Oke, kalau gadai menggadai aku izin ya teman-teman ya. Aku belum terlalu ngerti instrumen gadai. Belum pernah baca juga. Kan kita mau nengok sesuatu itu boleh kalau kita baca instrumennya kan. Instrumennya ya, polanya. Kalau nggak kita nggak bisa justifikasi terlalu cepat nanti kita ngambil keputusan tidak boleh juga. Oke Mbak Satini, Mbak Hamzah, Mbak Taman Surga. Ya, ya cici cici. Ya, yang baru mampir kalau koperasi masih bisa karena keanggotaannya jelas dan telat denda nggak. Terus kalau ditarik, kalau kita nggak bayar uang barangnya ditarik nggak? Coba ya. Tap-tap layarnya guys, share-share tautannya ya. Teman-teman sehat selalu ya di sana. Gimana? Udah selesai belum puasa Syawalnya guys? Ini kita ini live ini ngobrol-ngobrol aja ya guys ya. Ngobrol-ngobrol minggu pagi ini ya. Nah, ini udah pada mandi belum nih? Oke. Kelingning. Kalau minyak yang udah dirukyah nanti lupa aku nama etalasenya tapi masih ada ya. Oke, belum 2 hari lagi, Masya Allah ya. Ada madu nanti jam 9 ya, Mbak ya. Oke, udah mandi ya? Yakin itu? Biasanya kalau hari Minggu lama mandinya tuh guys, masih pakai daster, bolong. Mbak Masna, Assalamualaikum Ustazah. Gimana kredit emas di BSI? Aku belum bisa memastikan kalau aku nggak ngerti akadnya guys. Ya, kecuali aku pernah kredit, aku baca. Aku mau kredit emas, ya aku baca. Ini aku nggak lihat akadnya, jadi nggak pernah melakukan. Nanti aku baca coba instrumennya ya. Bila perlu aku datang lah ke semua bang, ya, tengok instrumen. Untuk apa bu? Baca ini bu, jawab pertanyaan netizen. Oh siap bu, ya. Oke, belum 3 hari lagi, siap ya. Oke, gitu ya teman-teman. Selagi kalau kita nggak bayar, barang kita ditarik itu riba. Nggak boleh adanya penarikan barang dalam hutang piutang ya. Oke, sehat ya teman-teman ya. Teman-teman semuanya masih ingat nggak? Sekarang kita coba. Kalau seandainya, aku mau nanya apa tadi ya? Kayaknya penting deh yang mau aku tanya. Lupa. Saya mau nanya, ada seorang suami berkata sama istri, ya haram kau buatku, mondeh mandeh.
Oh, haram kau buatku. Itu talak, guys. Talak menyakitkan sampai ke jantung bagian bawah itu. Ya, itu talak. Saran aku kalau ada yang ngomong begitu sama kita, kasih efek jerah, guys. Jangan mau terukur jadi perempuan ya. Kalaupun teman-teman akhirnya memaafkan, coba dikasih efek jerah ya. Oke. Ustazah, batu empedu saya sudah mengecil setelah minum madu akasia. Tadinya mau operasi. Masya Allah, tabarakallah, syafakillah ya, Mbak Rosi ya. Semoga bermanfaat madunya ya, teman-teman ya. Oke, oke. Kau padahal kan dia nggak ngomong talak. Masih ingat apa itu talak? Talak itu ada dua. Pertama talak sorih. Apa itu talak sorih? Talak yang jelas. Ku talak kau, ku ceraikan kau. Kemudian yang kedua ada talak kinayah. Talak kinayah itu adalah talak yang dia itu diungkapkan dengan kalimat sindiran ya. Misalnya haram kau untukku, kuantarkan kau ke rumah orang tuamu, aku tak mau lagi sama engkau, you, me, and, atau dia teleponnya bapak kita, Pak, aku nggak mau lagi Pak ke anakmu Pak, jemputlah anakmu Pak, ambillah anakmu Pak, atau dibilangnya sama teman kita, hey itu aku tak mau lagi sama temanmu itu jatuh talak, namanya talak kinayah. Nanti kalau mau rujuk boleh, kalau teman-teman mau memaafkan boleh, nanti tapi dalam 3 bulan ya, dalam 3 bulan boleh rujuk, setelah 3 bulan harus nikah ulang ya teman-teman ya, setelah 3 bulan harus nikah ulang ya teman-teman ya, harus nikah ulang kalau memang mau rujuk ya. Mau pesan madu, berapa madunya? Oh ya, diabetes etalase nomor 1, nanti jam 9 ya madunya kita munculkan ya guys, jam 9 atau 9 kurang dikit ya. Boleh madu diabetes, hipertensi, asam urat, kesemutan ada insya Allah ya. Dan insya Allah itu kita ikhtiar ya, karena minum madu sunnah. Harga murah saja ya. Cuman 89.000 1 kilo guys, 1 kilo ya. Tiroid nomor 1. Kita tanya jawab dulu, nanti jam 9 kurang dikit kita munculkan madunya. Teman-teman bisa bayar di rumah, tinggal pesan aja. Oke? Nah, boleh ya, setuju ya teman-teman ya. Kita tanya jawab dulu sebentar sampai jam 9 kurang sedikit. Oke? Saya oke dulu guys. Saya oke dulu. Oke. Ya, kita tanya jawab nanti kita keluarkan madunya. Bisa beli insya Allah ya. Ambeien bisa. Ustazah, ya alhamdulillah ya. Kesemutan nomor 2 nanti ya. Oke, kita tanya jawab dulu. Jam 9 kurang sedikit kita munculkan madunya. Insya Allah barokah ya guys. Oke. Zah, oke, bagus pertanyaan Mbak Muza. Ya boleh, bentar lagi ya, sekitar 15-20 menit lagi kita munculkan. Zah, menurut Ustazah, iya, anak 9 tahun ada, insya Allah ada teman-teman. Sebentar lagi aku sampaikan madunya ya, dia 1 kilogram madu 89.000. Oke, nanti aku spill di jam 9 kurang sedikit. Kita tanya jawab dulu kejap ya. Nah teman-teman, aku tadi mau ada yang nanya, menurut Ustazah, mana bagus, ada asam lambung, ada sakit pinggang ada. Oke, ya setelah ini oke, ya setelah ini aku munculkan madunya, bisa bayar di rumah ya. Mana menurut Ustazah lebih bagus? Ini pertanyaan menarik untuk kita semua ya guys. Lebih bagus umroh itu ke Mekah dulu atau ke Madinah dulu? Nah ini menurut aku ya teman-teman, tapi tidak ada dalilnya. Oke, jadi gini ya, ada kelebihan dan kekurangan. Kalau teman-teman dari daerah, dari Indonesia, kalau ke Mekah dulu nanti teman-teman ngambil mikotnya di atas pesawat langsung umroh. Ya, nyampe Mekah langsung umroh, setelah itu udah santai. Di Madinah itu udah lebih santai. Itu lebih bagus sih ke Mekah menurut aku. Tapi kalau teman-teman landingnya di Madinah, nanti di Madinah dulu 4 hari atau 5 hari, baru teman-teman dari Madinah naik kereta, naik bis ke Mekah, itu ngambil mikotnya di Bir Ali, baru teman-teman umroh. Biasanya kalau nggak kuat fisik, pas umrohnya udah lelah, karena udah lama di Madinah. Makanya kalau teman-teman umroh, kalau di Madinah dulu sebenarnya nggak apa-apa, tapi saranku jaga kesehatan fisiknya, karena Madinah itu belum umroh, umrohnya nanti ke Mekah ya. Nah itu kesehatan fisik dijaga ya. Kalau sholat syuruk itu apa sama dengan sholat duha? Ada di video aku tadi pagi. Syuruk beda dengan duha. Syuruk matahari muncul belum panas, 1,5 jam setelah adzan subuh. Duha matahari muncul sudah panas, sekitar 1,5 jam dari syuruk. Nah ya. Oke.
Paham ya teman-teman ya? Kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, kalau isyrok di rumah, iktikaf, setelah itu sholat subuh, apakah pahalanya sama seperti haji? Kalau itikaf nggak di rumah, itikaf tuh di masjid. Jadi kalau teman-teman mau syuruk di rumah, silahkan, nggak ada masalah. Ya, tetap dapat pahala syuruk, tapi tidak dapat pahala haji umroh. Ya, karena dia mesti dibarengi dengan itikaf dan itikaf itu di masjid. Oke, madunya akhirnya saya BAB-nya bisa rutin, padahal saya pengen. Oke, Masya Allah ya, udah sembuh ya Mbak Muji ya. Thank you ya guys yang udah pesan madunya dan menyembuhkan insya Allah ya. Kita cuman ikhtiar ya, jaminan itu datang dari Allah ya. Kita cuman ikhtiar sesuai dengan dalil dengan madu ya. Masya Allah ya. Bolehkah zakat penghasilan diberikan sebelum gajian? Tidak, dapat dulu duitnya baru diserahkan. Dapat dulu duitnya baru teman-teman serahkan ya. Oke, ya Allah ingin sekali umroh. Ya, semoga ya teman-teman ya. Ustazah, kalau puasa kita bayar fidyah, puasa diganti lagi apa enggak? Enggak, kan fidyah itu tujuannya ganti puasa. Dan teman-teman yang mau ganti puasa, kalau bisa ganti puasa aja, geng. Ganti aja puasa. Lah, kalau nggak mampu ganti puasa, baru fidyah. Iya kan? Nah, oke, kalau nggak bisa ganti puasa, baru fidyah. Iya kan? Nah, kalau teman-teman fidyah juga ganti puasa juga, berarti bisa fidyah dong. Berarti bisa ganti puasa dong, ganti puasa aja. Oke. Sakit lambung sudah sembuh. Amin, Mbak Nurasana. Thank you ya, teman-teman. Semoga informasi dari aku bermanfaat, ilmu-ilmunya, fiti-fitinya, live-live-nya, ceramah-ceramahnya, madu-madunya, Quran-Qurannya. Semoga yang aku berikan ini bisa bermanfaat. Nanti kalau aku udah nggak ada, setidaknya kalau aku ikhlas, ya jadi amal jariah lah ya, teman-teman ya. Oke. Bagus umroh dulu atau haji? Nggak ada masalah, karena Rasulullah itu pun umroh dulu, Mbak, baru haji. Rasulullah itu yang pertama kali adalah umroh dulu baru haji, nggak ada masalah. Pesan khusus. Oke, Ustazah, ya, ya sama-sama ya teman-teman ya. Duh, tunggu dulu pesan khusus nih guys, ribut aja ya. Allah karim, lu nguji kesabaran gue banget nih pesan khusus ya. Oke, baru diabetes 1 kilo cuma 89.000, itu 1 kilo ya. Walaupun ada ongkirnya dia tetap murah ya karena 1 kilo ya. Ntar lagi kita munculkan madunya ya. Katanya zakat penghasilan kalau kita masih punya hutang gimana? Hutangnya untuk kebutuhan apa? Kalau hutangnya untuk kebutuhan tersier seperti beli motor, beli mobil, beli rumah, berarti Mbak orang kaya, tetap wajib zakat. Misalnya Mbak punya penghasilan 20 juta, Mbak belikan motor, mobil, rumah, itu kredit semuanya, walaupun nggak boleh. Tapi ini kan ada pertanyaan aja ya kan? Ada pertanyaan kredit semuanya. Maka sisa uang Mbak adalah kus sehari-hari cuma 5 juta. Maka Mbak wajib zakat tetap dari 20 juta, nggak dari 5 juta. Karena kredit Mbak itu untuk kebutuhan tersier Mbak ya. Oke, halo Pak Nopeng. Iya. Oke. Buat belonjolan belakang leher etalase 1 nanti ya. Nanti ya madunya sebentar lagi, 15 menit lagi ya, jam 9 ya. Iya, Ustazah, Yasin wakaf nggak ada. Yang adanya Quran wakaf. 91.000 3 Quran untuk teman-teman bisa berwakaf ya. Oke, ya. Thank you Mbak Bes, Mbak Yuvina. Halo semuanya. Apa maksud dari sholat syuruk? Anak saya suka nanya, kurang ilmu. Bilang sama anaknya, sholat syuruk itu adalah sholat yang dilakukan saat matahari terbit tapi belum mengeluarkan panas. Ada 3 nak, bilang gitu ya. Nah, ada 3 rupanya sholat itu, kata Ustazah Nela yang mirip-mirip nak. Pertama adalah sholat fajar nak. Sholat fajar itu 2 rakaat sebelum subuh nak. Rasul pernah bersabda, rokaatanil fajar khairum minad dunya wa ma fiha. Siapa yang sholat 2 rakaat fajar bagaikan dunia dan isinya. Itu matahari belum terbit nak, karena sebelum subuh nak, gitu. Nggak usah baca dalilnya nggak apa-apa, pening pula nanti kepala kita ya kan. Nah yang kedua ada sholat syuruk nak. Apa itu sholat syuruk? Sholat yang dikerjakan 1,5 jam lebih kurang setelah adzan subuh nak. Oke, itu matahari itu udah muncul nak, udah nampak dia tapi masih ngintip nak, belum sepenuhnya nak, 1,5 jam setelah adzan subuh. Yang ketiga adalah sholat duha nak, lain lagi tuh sholat duha, matahari muncul sudah terang menderang dan sudah mengeluarkan panas, sekitar jam 7.30. Oke, tapi jadwal syuruk di tempat dan jadwal duha di tempat yang lain, di tempat yang teman-teman di daerah lain itu beda jam. Jadi teman-teman silahkan lihat sesuai dengan jam di daerah masing-masing ya.
Zakat diberikan ke keluarga selagi dia memenuhi fakir miskin, atau dia fakir tidak bekerja, miskin bekerja nggak cukup uangnya, boleh ya. Nah, selagi dia fakir miskin dan dia termasuk asnaf yang berhak menerimanya. Kalau in banking, m banking atau in banking ya? Coba. Kalau zikir pagi petang yang afdol dibaca apa? Zikir pagi petang panjang. Kalau teman-teman mau coba lihat di Majmu'. Afdol atau enggaknya semua zikir tuh bagus. Teman-teman lakukan aja zikir pagi dan petang. Ya, apapun zikirnya. Nggak ngerti, zikir aja. Nggak ada masalah. Mau subhanallah kayak nggak ada masalah ya. Kalau penghasilan 1 bulannya 2 juta tidak wajib zakat. Yang wajib tuh minimal 6,8 juta. Ya. Mbak Musa, lu kenapa lu takut lu? Zah, apakah benar kalau pergi umroh terus kita banyak dosa nih? Katanya akan diperlihatkan saat kita umroh. Pertanyaannya kakakku guys. Aku umrohkan keluargaku, diantaranya adalah kakakku. Udah takut-takut dia, perginya masih Agustus, dia udah takut-takut deh. Nanti dinampakkan dosaku gimana deh. Enggak ya, teman-teman jangan khawatir. Makanya dari sekarang ya, dari sekarang kita ini ya, teman-teman ya. Dari sekarang kita coba perbaiki, insya Allah enggak ya. Karena jangan terlalu khawatir. Yang penting di tanah haramnya itu ya, di tanah haramnya itu kita hati-hati berkata. Karena kalau kita berkata yang aneh-aneh itu biasanya qabul dan mustajab. Saya pernah mengalami suatu kisah ya. Kenapa lu Pak Riza? Lu buat dosa apa? Sampai takut Pak Riza? Aku ada sebuah kisah ya teman-teman ya. Aku tak bisa sebut namanya dan aku tidak sebut tahunnya ya karena nanti khawatir terdeteksi orang. Jadi aku membimbing umroh. Waktu masuk di Mekah, boleh aku cerita? Boleh aku cerita ya. Nah, jadi waktu mau masuk ke Mekah, kita landing Mekah dulu. Itu waktu masuk ke Tanah Haram. Jadi Tanah Haram itu bukan semuanya, guys. Jadi ini Mekah, Tanah Haram itu cuma beberapa kilo, 17 kilo utara, 22 kilo timur, 12 kilo selatan, dan 10 kilo barat. Jadi dia cuma sedikit aja Tanah Haram. Tanah Haram tuh ya tanah haram berbuat jahat. Ya, nah jadi kalau udah mau masuk Tanah Haram tuh biasanya ada di gerbang itu kayak tanda buku ya, kayak gerbang gede kayak Quran gitu guys. Itu tanda kita udah mau masuk Tanah Haram ya. Aku bilang dengan jemaah di bis ya, karena mereka suka bercanda, ya ketawa lah ya seperti biasa. Ibu-ibu kita udah mau masuk Tanah Haram, ayo kita kontrol lisan, kita jangan banyak bercanda, fokus dulu selama di Tanah Haram ibadah. Ngomong hati-hati, difikirkan gitu ya. Jadi waktu turun ya, sebelum masuk ke hotel, kebelet tuh pipis ya, kebelet, kemudian berhenti. Ada satu jemaah tuh yang suka bercanda guys. Dia bercanda tuh boleh guys, tapi tidak boleh melanggar syariat atau tidak hati-hati. Bercanda tuh tidak apa-apa guys. Ya cuma ini saya udah bilang nih Tanah Haram hati-hati gitu lah kalau untuk bercanda gitu ya. Jadi pas turun ke toilet, dia nih ngomong kayak gini doang guys ya. Ustazah dia pakai bahasa Minang. Yang maka batu, laikan nampak wak bekoto. Bahasa Indonesianya gini, sambil bercanda. Ustazah, yang mana sih Ka'bah tuh? Gini, laikan nampak tuh gimana ya bahasa kitanya? Entah nampak nanti tanda sama kita gitu loh, ngerti ya teman-teman ya. Entah nampak nanti tanda Ka'bah tuh sama kita. Sambil dia bercanda, saya bilang istighfar bu, kata saya. Udah istighfar ya kan. Saya kan nggak pernah marah guys, tapi kalau sudah ada aneh-aneh keriput kening juga istighfar bu, kata saya gitu. Ustazah marah-marah, enggak istighfar ibu pokoknya. Udah istighfar ya. Udah gitu kita sampai hotel, kemudian kita tawaf guys. Ya, pasang niat semuanya kita tawaf. Udah selesai tawaf. Iya, laikan nampak, maksudnya nampak entah nampak entah enggak nanti Ka'bah tuh gitu lah, sekedar apalah bahasanya ya. Nah, lalu kemudian kita tawaf, udah sa'i, udah selesai umrohnya guys. Udah selesai umrohnya, kita mau pulang ke hotel. Kita mau pulang ke hotel, udah selesai nih kaki udah mau copot ya kan. Apalagi dulu berat badanku itu sampai 70 kilo. Aku sempat 78 kilo BB-nya. Sekarang 58 kilo itu wah itu aku sangat capek ya guys, ini sakit semua. Ayo bu kita pulang. Oh ya pulang. Datang dia deketin aku di belakang gitu ya. Dia bilang kayak gini guys. Ustazah apa? Jadi yang mana Ka'bah tuh Zah katanya. Bayangkan tuh teman-teman.
Kita sudah tawaf di depan Ka'bah, sudah sa'i. Yang mana Ka'bah tuh katanya? Aku langsung istighfar, guys. Saya langsung tutup mulutnya, cus gitu ya. Takut kedengeran sama yang lain nanti aibnya kebuka. Akhirnya saya bilang semua duluan di depan. Ibu jangan jauh-jauh dari saya, dekat saya aja. Saya amankan jemaah masuk ke dalam hotel. Oh, pokoknya mereka saya suruh istirahat aja udah kayak istirahat semuanya Bu, istirahat, istirahat, istirahat. Saya minta ibu ini untuk ikut sama saya. Ikut sama saya, lalu kemudian kita pergi ke Tanim, saya ajak lagi naik taksi untuk ngambil mikot umrah ulang, lalu kemudian balik ke Ka'bah. Sebelumnya saya suruh mereka sholat sunat taubat beliau ya. Setelah itu baru dia nampak dan dia menangis. Jadi hati-hati ya teman-teman ya. Oke, ya itu yang terjadi ya teman-teman. Jadi hati-hati ya teman-teman ya. Jadi enggak, yang penting obrolan dijaga. Karena di sana doa mustajab ya teman-teman ya. Dan hadirnya aku di TikTok ini karena doaku waktu di Madinah kan aku dulu sangat anti dengan online, nggak suka dengan online ya guys. Tapi aku bilang sama Allah, ya Allah kalau memang ceramahku bagus, coba kasih dentuman sama onlineku ya Allah, sama TikTokku, sama channelnya aku. Nah ternyata sekali upload langsung banyak yang bertanya, di situ sinyal dari Allah di Madinah bahwa aku harus hadir di kanal-kanal online. Nah makanya aku hadir. Itu baru 1 tahun loh. Aku umroh Maret kemarin, ini bulan Mei. Aku bisa berhadapan dengan teman-teman semua. Aku sangat anti sama online sebelumnya ya teman-teman ya. Nah akhirnya kita bertemu. Jadi sangat hati-hati ya teman-teman ya. Tapi nggak usah takut Pak Riza, capcus lah, nggak usah takut. Kan kita pengen diampunkan dosa kita di sana, kita pengen diijabah doa-doa kita di sana, ya kan? Oke, ya gitu insya Allah ya. Madunya Zah, siap. 5 menit lagi madunya ya. Oke Zah, apa benar video tahun ini dibayarkan bala bulan berikutnya? Ya dibayarkan di tahun ini Mbak ya. Oke. Semoga kami sekeluarga, amin. Teman-teman sehat-sehat di sana ya. Semoga teman-teman sehat-sehat di sana. Pokoknya intinya siapapun kita yang masuk ke dalam online ini, pasti semuanya satu misi, satu misi. Apa itu? Nah, apa namanya? Satu misi, satu visi, yaitu ingin lebih baik. Alhamdulillah aku sering bercanda. Pas hadir di sana lancar Zah, nggak canda-canda. Oh iya, canda nggak apa-apa. Cuma ngomongnya aja, isi candaannya aja, canda nggak apa-apa. Ya kan, nggak ada masalah ya. Siap Mbak Kurnia Hartina, maaf ya nggak kebaca ya. Oke, video untuk yang terlewat sholat karena sakit atau wafat, nggak ada video nggak sholat teman-teman. Kalau kita sakit, ya kita sholat dalam keadaan baring, dalam keadaan baring, kemudian dalam keadaan sakit nggak ada masalah, dalam keadaan diinfus nggak ada masalah. Oke, Oke gitu ya. Siap Mbak Imam. Ya sehat ya teman-teman ya. Quran teman-teman bisa juga beli di video-videonya aku yang aku tampilkan juga hampir tiap hari. Ber-RI nggak ada masalah. Kelebihannya itu ujroh sama dengan jual pulsa. Kan ada untung. Nggak ada masalah ya guys. Nah, sehat ya teman-teman ya. Amin, amin Mbak Novita. Yang penting gitu guys. Kalau udah masuk tanah haram hati-hati. Semua makanan bilang enak aja. Jangan, nggak enak makannya, udah terlaluan nasi. Bahasa Mindangnya, nggak enak makanannya, nggak enak nasinya, dah lah, takkan makan sampai pulang. Keluar dari tanah haram baru enak makannya. Gitu ya. Jadi kan kadang-kadang travel tuh kan macem-macem. Ada yang misalnya kamarnya kecil, ada yang misalnya airnya mampet, ada yang makannya ngantri, sabarlah. Iya kan? Karena kalau kita ngedumel itu kobul, teman-teman. Ya, ada yang kadang-kadang ngantri, ke teman-teman kamar kadang-kadang nggak sesuai keinginan kita, ya hati-hatilah, ya kan. Ada teman lama di kamar mandi, oh kita marah, jangan. Di situ diuji kesabaran. Orang Arab kita lagi sholat ditolak-tolak, ditolak-tolak. Orang Arab tuh bukan mau nolak, badannya gede, nah kita kecil ya, kita tolak lah kita, berbaik sangka saja. Itu pesanku yang jarang disampaikan oleh pembimbing. Nah, aku selalu bilang, kalau kita lagi sholat terdorong, kita lagi sholat tertolak, ya, kita lagi sholat terus tergeser dengan orang Arab badannya besar, udahlah, sabar. Kan semua kita pengen masuk surga. Mereka bukan mau nolak kita, badan mereka gede, kita yang kekecilin, gitu lah kan.
Ya kita didorong, bukan ya seperti didorong. Padahal kan dia bukan mau dorong kita, guys. Badannya yang gede. Ini yang aku maksud dengan berbaik sangka adalah penting dan sangat urgen, gitu loh. Paham ya? Nah, kita kadang-kadang kan terjepit-jepit ya, guys, rame. Ada orang yang naik naik kursi roda, gitu kan ya. Nah, kasih roda, jujur, jujur, kena kaki kita. Ya kan? Terus kita ngomong, mata tuh dipakai lah. Ya. Mana ngerti lu mau bilang mata, mau bilang apa, itu orang Arab kayak gitu kan. Nggak usah, sabar aja udah. Ya, nggak ada orang yang pengen jatuh, pengen apa tuh nggak ada. Kalaupun kita di luar ini ya, kita tabrakan. Ya karena kita nggak tahu. Saya salah, dia juga salah. Nggak usah lah saling marah-marahan. Selesaikan aja baik-baik. Mana ada orang yang pengen tersenggol mobilnya, motornya. Itu loh yang aku maksud dengan berbaik sangka. Ya kan? Nah gitu loh teman-teman ya. Kadang kepala kita dipegang, apalagi aku ya kadang-kadang tertempeleng sama dia. Nggak mungkin aku bilang macem-macem kau sama aku host TikTok nih. Ya, kan nggak mungkin guys. Sabar ya kan. Nggak usah lah. Ya artinya semua kita nih pengen masuk surga. Nggak mungkin dia niat berbuat jahat. Kalau dia orang jahat nggak akan umroh dia. Nah, ya, host TikTok nih guys. Sabar ya teman-teman ya. Nggak apa-apa bukan karena mereka jahat. Kita aja yang terlalu kecil. Sehat ya teman-teman ya. Oke, doa yang belum hafal boleh dibaca. Oh bagus, baca. Bawa ya kan, semua baca sambil lihat kabar ya. Sehat selalu ya teman-teman di sana ya. Oke, jadi itulah hal-hal yang di luar konteks rukun umroh itu dia. Kadang kawan nih lama dia di kamar mandi, sekamar berempat, udah ngomel-ngomel di rumah, ya kan? Keranjang kuning. Siap. Ya, yang udah merasakan manfaat madu, terima kasih ya.